memilih subtopik nanti, yaitu pembelajaran berbasis peserta didik. Kita keluar dari sini dulu, kita kembali kepada pembelajaran menjelaskan masalah tentang pembelajaran berbasis peserta didik. Pengajaran yang sesuai dengan capaian tingkat kemampuan. Jadi kita mau tahu permasalahan yang ada di peserta didik kita, harus kita mengajar sesuai tingkat kemampuan. Jadi anak itu kalau belum mampu jangan kita paksakan. Nanti ada kelompok-kelompoknya sesuai dengan fase. Walaupun misalnya dia sudah kelas 5, tapi dia masih fase sebelumnya, kita ajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan. Jadi tidak perlu kita lakukan sesuai pelajaran yang kemampuan rekan-rekannya. Bisa kita lakukan dengan pelajaran sebelumnya. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan pembenahan kepada peserta didik kita panggil ke kantor, beri jam tambahan. Nah, begitu. Nah, kemudian di sini pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Nah, kita lanjut. Nah, terutama kemampuan numerasi dan literasinya ya sudah kita pilah-pilahkan kemarin dari kelas 1 sampai kelas 6. Peserta didik kita yang akan kita bina yang literasinya kurang ya, yang literasi dan numerasinya kurang, sudah kita buat jadwalnya untuk kita bina. Nah, di sini setiap fase ataupun tingkat tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Nah, jadi tidak kita samaratakan. Walaupun kelasnya sudah tinggi, tapi potensinya masih di fase sebelumnya, kita lanjutkan saja fase sebelumnya. Kemudian kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapat pendampingan. Insya Allah seperti yang sudah kita laksanakan, pendampingan oleh peserta didik yang sama ya. Anak kembar pun bisa ini ya, berbeda. Nah, jadi tidak ada anak yang sama memiliki DNA yang berbeda. Tentu masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapat pendekatan yang berbeda untuk belajar. Nah, jadi tidak disamaratakan. Nah, itu pendekatan sekarang. Memang kita guru tuh memang agak repot kalau dilihat dari sistem ini. Jadi kita tahu nih anak yang ini maunya, yang ini kebutuhannya gitu. Apa yang dikenali dari anak pun tidak berguna, pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, melainkan suatu yang sifatnya non-kognitif, sosial emosional, seperti perasaan, kesejahteraan psikologis, rasa aman dan lain-lain. Itu yang perlu kita bahas di sekolah kita ini. Perasaan, seperti perasaan ini, kesejahteraan psikologis. Nah, ini yang banyak ya. Mungkin pengaruh lingkungan juga perlu kita bahas, kita selesaikan, dan kita bagaimana cara solusinya psikologis menurut kita ini. Rasa aman anak-anak yang baru ini, yang baru masuk, kita ngomong, kita perhatikan ya supaya ada rasa aman. Kemudian anak-anak yang sering dibully kawannya juga, yang merasa kurang ya, ada kekurangan anak itu juga perlu kita beri pengertian kepada anak kita. Ini perlu kita kenali untuk pembelajaran peserta didik kita ya, berbasis peserta didik. Berarti pusatnya pada peserta didiknya. Kemudian ini caranya juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan perkembangan yang ada di
tahu kehidupan anak sesuai dengan dunianya. Nah, jadi nanti kita klasifikasikan kelas kita masing-masing dari kelas AB apa-apa saja yang perlu ditambahkan pembelajaran anak untuk karakteristik anak di dalam kelas. Kemudian nanti kita cari jalan keluarnya, solusinya bersama-sama. Untuk sementara kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Terima kasih.